Pagi, hello Lombok. Kalau kita ngomongin Lombok, pasti yang kebayang itu beberapa pulau yang banyak seperti Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno. Nah, tapi kali ini saya nggak mau ngajakin kalian untuk mengeksplor Gili tersebut. Itu ada di wilayah barat Lombok. Sekarang saya mau ngajak Anda untuk mengeksplor sisi timurnya Pulau Lombok. Di sana sih katanya banyak juga gili-gili yang dahsyat habis. Kayak apa? Let's find out. Travelers, sebenarnya di Lombok itu masih banyak banget gili-gili lainnya yang jauh lebih keren. Bahkan orang dari luar Pulau Lombok sendiri udah banyak loh yang eksplor gili-gili tersebut. Beberapa tahun yang lalu sebenarnya ada teman saya yang orang Jakarta pernah ceritain gili yang saya mau tuju hari ini. Bayangin saya sendiri yang orang Lombok belum pernah dong ke gili itu. Makanya saya gagal ngeraba jalan. Selain menggunakan peta pintar yang ada di smartphone saya seperti ini, saya juga bawa peta hidup. Peta hidupnya ada di belakang saya. Agus! Iya, Mister Agus ini tahu tentang semua yang ada di Lombok. Nggak takut apapun, cuma satu yang dia takut, wanita. Travelers, perjalanan menuju Lombok Timur itu selain infrastruktur jalan yang sudah bagus banget, di sepanjang jalan pun kita bisa sambil membeli buah-buahan yang beraneka macam ragam dari hasil kebun daerah setempat. Perjalanan ke Gili Kondo itu ke ujungnya Lombok Timur. Jadi sedikit lagi kalau travelers nyebrang laut pakai kapal feri, itu udah Pulau Sumbawa loh. Gili Kondonya sendiri terletak di daerah Sambalia. Walaupun ada di ujung timur, jalanannya bagus banget, mulus, rata, sehingga travelers bisa menikmati pemandangan yang ada di kiri dan kanan jalan, seperti pohon raksasa ini. Travelers, jangan lupa langsung foto-foto. Kalau traveler sudah melewati gurun pasir ala-ala Sambalia, ya kok gurun pasir? Maksudnya savana luas, meski pelan-pelan ya, karena petunjuk Gili Kondonya kecil banget. Sampai juga kita di Gili Kondo. Nah, ternyata perjalanannya itu 2 jam, bukan 1,5 jam. Dan mungkin kalau misalnya kalian dari Bandara Internasional Lombok menuju sini, itu baru sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Nah, saran saya lagi kalau mau ke sini, itu sebaiknya buat janji sama bootman yang ada di sini, karena Gili Kondo ini daerah yang belum banyak dieksplor sama orang. Jadi kalau masuk ke sini tadi kayak saya agak sempat nyasar sedikit, pelangnya terlalu kecil, jadi saya nggak tahu kalau belokannya ada di sebelah kanan jalan. Sekarang saya mau cari Pak Jeffrey. Ya, kita cari bootnya yang mana. Di sini penawaran trip beraneka macam ragam, dari cuma mau mengitari pulau, snorkeling, bahkan mancing juga ada. Harganya pun tergantung trip apa yang kalian mau, dari Rp23.000 sampai Rp100.000 per orangnya. Wih, panas banget ini mah, mataharinya 10. Langsung bikin gosong. Nah, kalau lihat di belakang saya, sekilas tuh mirip kayak Gili Trawangan, Gili Air, sama Gili Meno. Pas banget pulau yang gedenya tuh kayak Gili Trawangan. Yang di tengah kayak Gili Air. Dan di ujung sana juga kayak Gili Meno. Mirip-mirip ya, tapi saya nggak tahu yang mana Gili Kondo, mana Gili Kapal, dan mana yang namanya Gili Lampu atau apa itu. Nanti kita tanya-tanya sama Pak Jeffrey ya. Pak Jeffrey udah ada di sini. Halo Pak Jeffrey. Kali ini trip yang kita ambil full paket, snorkeling dan keliling semua gili dari Gili Lampu, Kapal, Bidara, dan Gili Kondo. Cuma Rp75.000 aja, udah include alat snorkeling. Nah, seperti yang saya bayangkan, ternyata jauh lebih oke dari yang saya bayangin. Kenapa? Karena yang saya bayangin itu bootnya yang kita pakai itu cuma boot kecil. Karena pulau ini tidak terlalu diikut banyak orang. Nah, ini ternyata kapal yang gede banget. Ini bisa sekitar 15 orang juga naik ini, Pak. Sekarang tujuan utama kita ke Gili Lampu. Di Gili Lampu itu kita bisa snorkeling, dan kata Pak Jeffrey itu spot snorkeling yang oke banget. Kayak gimana? Gak sabar mau nyebut.
Daripada Guar ke Gili Lampu hanya sekitar 20 menit saja traveler. Dan kita udah bisa melihat koral-koral indah dari atas kapal. Sudah sampai. Nah, kita udah sampai di Gili Lampu. Gili Lampu ini tempat sport snorkeling yang paling oke banget karena di sini bayangin ya, dia muter begini Pak Jeffrey ya. Itu adalah terumbu karang semua. Yang di depan saya di sana udah ada beberapa turis asing lagi snorkeling, menikmati indahnya bawah laut yang ada di Gili Lampu ini. Itu juga nggak sabar nih mau turun jadinya. Ada apa aja di bawah Gili Lampu ini? Katanya Pak Jeffrey sih ada Nemo, banyak anemon, terus banyak sok koral. Nanti kita lihat ya. Widih, luar biasa, keren abis. Visibility-nya alias jarak pandangnya clear banget travelers. Ini mah bukan laut, tapi akuarium. Bayangin aja, begitu saya celupin muka nih, pemandangannya dahsyat gila. Baru nyebur aja, kita udah langsung disamperin sama ikan-ikan kecil seperti angelfish, volute, dan prince parrot yang ramah banget. Hamparan terumbu karang yang banyak banget seperti tuba SpongeBob, tuba SpongeBob maksudnya, soft koralnya dan terumbu karang lainnya yang berwarna-warni udah seperti rainbow cake travelers. Kali ya. Membuat saya nggak ingin berhenti snorkeling travelers, pengen lagi, dan lagi. Sayang aja nih travelers, kamera kita agak-agak kurang mendukung. Harap maklum dulu ya, besok kita ganti deh kameranya biar lebih oke. Sumpah, keren abis. Pokoknya dahsyat pemandangan bawah laut di Gili Lampu ini. Saya nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata lagi. Kalian pokoknya kesini itu nggak perlu repot-repot diving, cukup dengan snorkeling kalian bisa lihat semua hamparan garden koralnya. Dari blue coral ada, dari yellow coral ada, pink coral ada, yang hijau juga ada. Pokoknya nggak kalah deh. Gili Trawangan lewat Raja 4, Wakatobi, itu levelnya sama cuy, sama di sini. Rekomen banget pokoknya kesini ya. Happy banget pokoknya snorkeling di Gili Lampu ini. Emang di sini nggak ada endemic fish-nya atau ikan khas yang ada di Gili Kondo ini atau Gili Lampu ini. Tapi saya cukup puas dengan melihat schooling fish. Schooling fish tahu nggak artinya apa? Nggak tahu. Yang jelas itu bukan ikan pergi sekolah ya, tapi gerombolan ikan yang lagi cari makan. Terus saya juga tadi ketemu sama ikan Nemo atau kalau kita bilangnya clownfish, ikan badut. Nah, ikan badutnya ini banci kamera. Bayangin aja, kamera saya tadi dicium-cium sama dia. Luar biasa banget deh. Dari Gili Lampu kita menuju ke Gili Kapal itu melewati hamparan hutan bakau yang amazing banget, seluas 300 meter persegi. Wow! Gak hanya disuguhi pemandangan yang luar biasa indahnya dan juga alam bawah lautnya yang keren habis, tapi Gili Lampu ini menyimpan banyak sekali misteri. Salah satu misterinya apa? Ini nih, yang kira-kira masukin. Cuma bisa bilang, wow, kita masuk ke lorong bakau yang ada di Gili Lampu. Nah, lorong bakau ini mengingatkan saya daerah Kalimantan yang memang banyak bakau. Terus nggak nyangka ya, ada di Lombok loh, hutan bakaunya kayak begini. Bagus banget, pantesan saya selama snorkeling itu tidak merasakan adanya ombak atau arus yang kencang. Ternyata memang Gili Lampu ini dilindungin sama yang ini, lorong bakau ini. Banyak banget bakau-bakaunya itu yang mencegah ombak masuk ke dalam sana. Rest of the sharks. All I can think about was how they set me apart. I never knew a killer whale who has so much bark. The heart of a lion, I'm sharp as a dart.
Kalau Anda mencari di peta atau peta Lombok ya, sebenarnya Gili Lampu itu tidak ada, tapi namanya adalah Petagan, Pulau Petagan. Nah, masyarakat ini kasih nama Gili Lampu karena ada suara lampu di situ. Man, I stay heated like a bird from the furnace. My shoes always rhyme, same color as my shirt is. I ride authentic, always all in it. Outside the law, raw, never fall. Di belakang saya ini namanya Gili Kapal. Kenapa disebut Gili Kapal? Lah, katanya Pak Jeffrey dulu di sini pernah terdampar kapal perang, makanya dibilang Gili Kapal. Nah, kalau orang Raja Ampat ini sih dibilangnya Gili Gosong atau kosong, yang artinya pulaunya tidak ada penghuninya, ya cuma pasir begini aja, bahkan pohon pun nggak ada. Dari kejauhan, gili kapal terlihat seperti buih-buih ombak. Itu dikarenakan gili kapal adalah hamparan pasir yang luas di tengah-tengah laut, travelers. Jadi, pastikan nih kalau kalian kesini harus di jam yang tepat, ketika air sedang surut ya. Karena kalau tidak, pulau ini tenggelam ketika air sedang pasang. Karakter pasir di gili kapal ini juga unik loh. Pasir pinknya travelers sama seperti pasir di Pink Beach Lombok dan Labuan Bajo. Memang sih di gili kapal ini tidak ada aktivitas snorkeling yang bisa kita lakukan. Tapi travelers berada di tengah-tengah laut di atas tumpukan pasir padat memiliki sensasi yang berbeda. Birunya laut dan toskanya laut yang terpantul bikin klimaks to the end. Kalau tadi kita udah ke Gili Lampu, udah ke Gili Kapal, nah yang di belakang saya ini namanya Gili Bidara. Di antara 4 gili, Gili Bidara inilah yang satu-satunya memiliki penduduk. Mayoritas nelayan sama petani ubi. Tapi karena di Gili Bidara ini tidak ada yang terlalu spesial, kita langsung aja menuju Gili Kondo. Kita udah sampai di Gili Kondo. Karena di sini tidak ada apa-apa, jadi saya menyarankan kalau kalian datang main-main ke sini, selalu siap bawa bekal. Nah, sekarang kita turun. Terus saya kelaparan, ini sambil bawa makanan ya. Let's go. Nama Kondo berasal dari sebutan masyarakat lokal yang artinya sarang burung. Berarti dulunya pulau ini banyak burungnya kali ya, travelers? Gili Kondo juga dikenal dengan nama Perama Island karena di Gili Kondo ada satu-satunya tempat penginapan yang bernama Perama Cottage. Sayangnya nih, sekarang udah nggak ada lagi, travelers. Saya punya julukan baru buat Pulau Lombok sekarang. Kalau dulu Pulau Lombok terkenal dengan Pulau Seribu Masjid. Nah, sekarang saya kasih nama. Nih, Lombok itu Pulau Seribu Gili. Bayangin aja gilinya banyak banget. Dari ujung barat, ujung timur, ujung utara, ujung selatan itu ada semua gilinya. Cuman kali ini kita hanya bisa explore yang daerah timur. Daerah timur aja udah keren banget, apalagi yang lain ya. Oke, makasih Mbak Jeffrey ya. Bye-bye. Halo Lombok. Nah, kalau kalian dari Gili Kondo, jangan lupa mampir ke daerah Aimeng, tepatnya di Gapung, karena di sini jual makanan khas Lombok yaitu jajan bantal. Kalau dulu ya, waktu saya masih kecil, saat ke Lombok Timur, sepanjang jalan ini banyak sekali ibu-ibu yang jualan jajan bantal ini. Tapi sekarang, ini juga karena udah perkembangan zaman, jadi yang dagang ini nggak terlalu banyak sekarang Bu ya. Yang saya tahu jajan bantal ini tuh cuma ada di Lombok dan hanya di Lombok Timur. Kalau di daerah Lombok Barat, Lombok Utara nggak ada, hanya di Lombok Timur. Isinya ya cuma pisang sama ketan. Tapi rasanya legit. I'm gonna mess with you. 1, 2, are you ready?